Berapa banyak? Makan aja, 3, 5, 7 sehari nggak apa-apa. Pinter. Kolinnya, asam aminonya itu tinggi banget. Itu dia bilang, boleh dibilang salah satu nutrisi yang paling sempurna yang Allah ciptakan, sumber kalsium. Jadi kalau mau tulangnya bagus, 12 menit, 10 sampai 12 menit ini bagus buat ngelejitkan elektron-elektron di otak. Udah kan? Karena 40 tahun ke atas pasti akan terjadi penyusutan. Kalau Bapak Ibu atau jemaah sekalian menyadarinya, sebenarnya yang saya ajarkan apa? Mulai mengurangi yang tidak perlu dan tidak penting. Baik secara emosi, buang. Nggak usah ribet, nggak usah ribut, ngomong. Pokoknya nggak ada urusan sama hati kita, jangan banyak diganggu-ganggu. Ya, satu. Yang kedua apa? Yang nggak penting-penting secara fisik kita, secara jasa dia juga nggak usah dimakan. Dua. Terus yang terakhir apa? Masukkanlah yang penting-penting gitu loh. Kalau Anda mau tanya, dokter, ini ilustrasinya begini, dokter dari tadi pagi makan apa? Mau tahu? Nggak usah lah. Udah nanya, nggak jadi pula. Saya tadi pagi makan telur ayam kampung. 5. Terserah saya lah. Yang makan saya, kenapa yang protes itu? Nah gitu loh maksudnya. Ini kan benar kan dia tuh? Itu kan ketahuan. Kok kita merespon dengan itu tidak apa-apa, ini canda aja Bu. Ya kebutuhan badan saya segitu. Karena telur ayam itu salah satu gini, lihat nih. Kalau saya ngomong telur ayam yang ada dalam benak kepala Bapak Ibu apa? Kolesterol kan? Itulah jahatnya peradaban sekarang. Yang sehat-sehat itu kebanyakan difitnah gitu loh. Benar. Ngomongin kunyit, rahim kering lah, apa segala macam. Ada yang tanya, dok apa benar kunyit tuh, rimpang tuh bikin? Iya kalau kantum makannya sekilo sehari ya, saya bilang. Enggak gitu juga kan. Nah, telur ayam, asal ayamnya benar. Ya, paling mudah atau paling gampang yang ayam benar saya maksud apa? Ayam kampung. Gitu. Makanya saya punya stok, bukan ayam kampung saya ya. Ada punya teman yang punya banyak, dia pelihara ayam yang memang bertelur, ayam kampung itu, dan telurnya memang punya intisel. Jadi kalau telurnya kata dia, coba lihat, ingat nggak zaman kita masih kecil dulu, kalau ada telur lama-lama di luar, ngapain telurnya? Netes loh, kalau agak panas. Karena telurnya masih punya intisel. Zaman sekarang telurnya udah nggak ada intisel, makanya nggak netes-netes. Ya, makanya kalau telur yang bagusnya kita makan itu apa? Ya tadi, telur ayam kampung, 1, berapa banyak? Makan aja, 3, 5, 7 sehari nggak apa-apa. Itu telur bikin pinter. Kolinnya, asam aminonya itu tinggi banget. Itu dia bilang, boleh dibilang salah satu nutrisi yang paling sempurna yang Allah ciptakan di hewan per hewan itu telur. Berarti kalau saya ngomong telur, berarti telur ayam kampung itu topnya. Di bawahnya itu apa? Kita nyebutnya telur ayam petelur, cuman ayamnya main-main. Paham main-main? Ayamnya tidak di kandang, dilepas. Itu ada istilah bahasa Inggrisnya mereka tuh ngomong apa gitu ya. Wild cage apalah gitu loh. Itu. Enggak apa-apa kalau telur itu. Ya. Di luar itu gimana? Ya sekali-sekali oke lah kalau telur yang, jadi ayam yang memang kerjaannya bertelur aja gitu kan. Coba lihat kapan-kapan masuk ke peternakannya, lihat wajah ayamnya. Agak tersiksa dia. Dari awal dia berada di situ sampai akhir kematiannya kerjanya ngapain? Telur. Padahal dia punya hak. Iya kan? Bermain, kumpul-kumpul sama teman-temannya, kongko-kongko gitu kan. Itu makanya jadi ayamnya stres. Terus telurnya stres. Yang makan? Stres. Itu kan piramida makanan. Kalau ingat, saya ngomong begini itu sebenarnya ada dasar ilmunya, bukan ngasal. Kenapa kita nggak boleh makan ikan laut yang agak gede? Karena laut sekarang sebagian besar ya sudah terracun lah atau terkontaminasi. Iya.
kurang kopi. Jadi makanya ikan-ikan besar itu adalah ikan-ikan yang lebih banyak komposisi racunnya daripada ikan kecil. Berarti kalau ikan laut, ikan yang kecil, yang tinggi kalsiumnya, kaliumnya, ikan apa? Teri. Itu aman itu ikan teri itu. Jadi itu sumber kalsium. Jadi kalau mau tulangnya bagus, salah satunya ya makan ikan teri. Nah, kita makanlah ikan teri. Tapi di sambal. Goreng lagi. Nggak jauh-jauh dari goreng. Emang digoreng itu enak sih. Beneran. Apalagi bikin sambal dengan minyak yang sudah berapa kali dipakai, mungkin puluhan ratusan kali, bikin sambal pakai, Tapi itu nggak sehat. Nggak sehat ya. Gitu ya. Jadi alpukat sudah jelas semua. Nah, yang terakhir tadi mungkin olahraga. Tiap hari olahraga. Entah itu jalan setengah jam, ya. Apa aja pokoknya aktivitas. Bahkan, oke, dokter saya malas olahraga. Oke. Saya kasih tahu, 12 menit saja Anda latihan beban. 12 menit, 10 sampai 12 menit latihan beban. Sudah cukup. Gitu loh. Jalan setengah jam katakanlah. Atau misalkan jalan pemalas, udah 10-12 menit saja. Bukan gini-gini ya. Ada beban lah, gini loh. Atau kalau enggak nanti di rumah iseng-iseng dicoba otaknya masih bener apa konslet. Tahu gimana? Nah, ini nanti diputar nih. Putar ke kanan, ini yang ke kiri, ke belakang. Jangan sekarang nanti kena temennya. Sudahlah. Kau ini. Ini bagus buat ngelejitkan elektron-elektron di otak. Udah kan? Gini, pegel nanti di sini. Makanya kok teman-teman saya itu pegang di saya kok gede banget ya karena emang saya suka dilatih gitu loh. Termasuk juga kalau di rumah, kalau punya itu beli alat, bukan alat, ya alat lah gitu kan buat nge-pull up itu loh. Pokoknya gini-gini enggak berlatih melawan gravitasi, pegang sini, 60 detik saja. 10 detik, 20 detik, 30 detik, sampai 60 detik. Nanti kalau udah kuat, baru tarik. Dokter kuat nggak? Nggak. Iya, saya baru hangingnya aja, tapi yang lain saya masih kuat. Kan saya nggak latih itu soalnya, baru juga dibikin. Cuman teman-teman saya itu di rumahnya dia yang ditempel di dinding tuh loh. Jadi buat pull up-nya bisa, buat apa bisa. Karena kuncinya apa? Semakin Anda jaga otot aman. Gula bisa kebakar, lemak bisa kebakar. Kalau ototnya stabil dan tidak menyusut. Ya, karena 40 tahun ke atas pasti akan terjadi penyusutan otot. Ya, caranya gimana? Latihan beban. Saya sudah banyak beban kehidupan, dokter, betul. Tapi beban kehidupan yang ada membuat sakit. Gini ilustrasinya begini ya, kalau saya ngomong begini itu beban kehidupan yang sudah berjalan sekian lama itu akhirnya numpuknya di mana? Di dengkul. Akhirnya dengkulnya sakit. Kenapa? Nggak mau dibuang gajahnya di sini. Suami tiap hari dicurigai, misal. Macam-macam, anak di sekolah, di pondok, dikhawatiri, semua gitu aja terus. Akhirnya beban dia. Yang menderita jasad. Kan sudah jelas hadisnya kan. Kalau baik semua, rusak semua, itu hadisnya. Gitu loh. Makanya salah satu tugas kita itu adalah ya hati dijaga gitu kan. Dan bagi yang mau daftar jadi tetangga saya, kabarin. Iya. Mau saya ceritain? Nggak usah. Udah. Tapi ini seru. Saya itu orangnya kasihanan. Itu kan saya cuma kasih lauk. Motor pun saya kasih. Iya. Motor, saya kasih tetangga. Iya. Nanti ya daftarlah di depan, siapa tahu bisa jadi tetangga. Nah gitu ya.
ngamalin hadis judulnya. Anda pun sekarang di rumah juga bisa. Bahkan Nabi kan sudah ngasih tahu kalau aroma masakanmu tuh cium tetangga, itu ada haknya dia. Tolonglah bagi kuahnya minimal. Begitu hadisnya kan. Jadi kalau ada tetangga tuh coba dibaik-baikin dia. Siapa tahu jadi jalan kita masuk surga. Gak mesti jadi tetangga saya. Gitu loh, tetangga di masing-masing aja. Ya gitu ya. Cukup lah ya, mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Dan mari kita berdoa. Berdoanya tidak saya pimpin karena saya tidak tahu hajat Anda. Silakan berdoa 5 menit lah. Ya, mumpung masih dalam majelis ilmu, ya, masih dalam naungan sayap-sayap malaikat, ya, mari kita berdoa. Silakan berdoa. Baik, amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa Bapak Ibu sekalian. Sebagai penutup, saya mau sampaikan sebuah kabar gembira dari Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana aku bersalawat kepadamu dalam doa? Katanya bersalawatlah di awal doa, kata Nabi, kalau begitu. Kemudian kalau aku mau tambahkanlah sesukamu, kata Nabi. Kemudian gimana kalau aku mau tambahkan lagi? Sampai akhirnya Nabi mengatakan apa? Bagaimana kalau aku jadikan seluruh doaku itu isinya adalah sholawat kepadamu ya Rasulullah? Terus kata Nabi apa? Maka seluruh doa-doamu meskipun engkau tidak sampaikan akan dikabulkan Allah dan engkau akan diampuni. Jadi isi doa kita itu dari awal sholawat gitu. Apakah Allah nggak tahu? Apakah Allah tahu apa yang ada dalam hati kita? Ada? Tahu. Makanya beberapa ulama itu tuh punya jalan-jalan pintas sendiri ya untuk menjadikan doanya itu terkabul. Termasuk juga dengan amalan-amalan seperti membaca Quran, sedekah, termasuk yang tadi ya dari pihak DKM Masjid Darussalam untuk saudara-saudara kita di Sumatera ya yang sedang ketimpa musibah itu, kalau mau doa tadi lebih cepat terkabulnya, tambahin lagi sedekahnya. Beneran. Ya. Supaya apa? Karena salah satu yang mustajab untuk kita berdoa dan dikabulkan itu salah kita beramal soleh. Salah satu sedekah. Jadi setiap Anda setelah selesai beramal soleh, beramal baik, maka berdoalah. Karena itu waktu yang mustajab. Termasuk juga waktu saat Anda sedang membaca Quran. Ya, lagi baca Quran, berhenti sebentar doa. Karena saat itu kita sedang mendapatkan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam bacaan-bacaan kita dalam sholat, dalam tilawah tadi. Saya kira mungkin begitu, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan paling penting saya berharap semoga diamalkan ya. Dan ilmu ini menjadi amal jariah yang berterusan pahalanya buat kita semua ya, buat Bapak Ibu sekalian, buat saya juga ya, dan doakan saya juga agar ditambahkan ilmunya ya, agar bisa lebih banyak lagi berbagi ya, memberi manfaat kepada siapapun lah insyaallah ya. Kita tutup saja dengan doa kafarul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.